Shalom saudara, apa kabarnya pagi ini? Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah. Ya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Nah, pagi ini saudara, saya akan melanjutkan sesi pembahasan kita tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, sekali lagi ini sangat penting bagi kita. Ya, minimal pengertian ini untuk kita sendiri. Ya, minimal pengertian ini untuk kita sendiri. Kalau Tuhan berikan kita kemampuan untuk meneruskan pengertian ini kepada orang-orang lain, puji Tuhan. Ya, minta hikmat Allah untuk kita bisa meneruskan pengertian ini kepada orang-orang yang lain. Tetapi sekali lagi, kalaupun tidak, minimal ini untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa memahami Allah dengan baik dan dengan benar pula. Nah, saudara-saudara, saya akan mengulang sedikit ya kesimpulan dari pemahaman kita tentang Allah Tritunggal ini. Ya. Ajaran Tritunggal itu adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa kita percaya kepada Allah ya, yang satu hakikat dengan tiga pribadi. Satu hakikat dengan tiga pribadi. Ya, Allah yang kita percayai adalah Allah yang satu. Hari ini kita sering mengatakannya Allah yang esa. Tetapi di dalam keesaan Allah ada tiga pribadi yang bisa kita bedakan, tetapi kita tidak bisa pisahkan. Ya, mereka memiliki kekhasan masing-masing, tetapi mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tiga pribadi yang dimaksud adalah Allah Bapa, ya, yang di dalam Perjanjian Lama seringkali tercatat sebagai Allah saja. Allah berfirman, berarti Allah yang di sana di dalam konsep kekristenan kita pahami sebagai Allah Bapa. Lalu yang kedua adalah firman. Ya, nanti setelah firman menjadi manusia, firman ini disebut sebagai anak. Perhatikan, ini penting sekali ya. Jadi pribadi yang kedua adalah firman. Setelah firman menjadi manusia, maka firman ini di dalam keadaannya sebagai manusia disebut sebagai anak. Nama yang diberikan kepada anak ini di dalam keadaannya sebagai manusia adalah Yesus. Ini penting sekali supaya pikiran kita tidak tercampur-campur. Saya ulang sebentar supaya ini dipahami ya. Tiga pribadi yang dimaksud adalah Allah Bapa. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama kita menemukan kata Allah berfirman, maka Allah yang di sana di dalam konsep kekristenan, ingat ya, di dalam konsep kekristenan, karena orang Yahudi tidak mengakui itu sebagai Allah Bapa, mereka hanya mengaku itu sebagai Allah saja. Orang Yahudi tidak mengakui adanya Trinitas. Walaupun kitab kita sama, kita adalah bagian dari Yudaisme, kekristenan adalah bagian dari Yudaisme. Minimal kitab kita sama, mereka punya kitab Tanakh Perjanjian Lama, kita juga punya Perjanjian Lama. Isinya persis sama. Ya, isinya persis sama.
Tapi dalam konsep Kristen, Allah yang ada di perjanjian lama, kata Allah berfirman, maka Allah yang ada di sana merujuk kepada Allah Bapa. Pribadi yang kedua adalah firman, ya, kekal, secara kekal bersama-sama dengan Bapa. Nanti setelah firman menjadi manusia, ya, maka firman itu disebut sebagai anak. Nama yang diberikan kepada anak adalah Yesus. Paham ya? Lalu pribadi yang ketiga kita sebut sebagai Roh Kudus, ya, Ruach HaKodes, Roh yang kudus. Ya. Nah, ketiga pribadi ini, ya, itu ada di dalam satu hakikat. Mereka bisa dibedakan satu dengan yang lain, tetapi tidak bisa dipisahkan karena mereka pada hakikatnya adalah satu. Sekali lagi, mungkin ini agak sulit dipahami, tetapi seperti minggu lalu saya katakan, ketika kita berbicara tentang Allah, ya, tidak semua pemahaman tentang Allah itu bisa kita dapatkan 100%. Kita hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan, atau yang kita sebut sekarang sebagai Alkitab. Kita tidak bisa mengenal Allah di luar dari yang Dia tidak wahyu, di luar dari Dia yang Dia wahyukan. Artinya, kalau Dia tidak mewahyukan, kita nggak bisa menebak-nebak. Ya. Di dalam Alkitab minggu yang lalu, ya, kita sudah melihat bagaimana kita mengenal Allah, dan kesimpulannya salah satunya adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Tritunggal. Mereka tiga pribadi tetapi satu hakikat. Ulangan pasal 6 ayat 4 yang diyakini oleh orang Yahudi, tetapi juga kita yakini sebagai orang Kristen karena kita mewarisi iman Yahudi dari perjanjian lama. Dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Di dalam terjemahan lain kata Echad itu lebih dalam dipahami sebagai sendiri saja. Hanya Dia satu-satunya Allah. Dia adalah Allah satu-satunya. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang Kristen mengakui bahwa Allah kita adalah tunggal, satu, esa. Tetapi di dalam keesaan hakikatnya kita menemukan ada tiga pribadi yang bisa kita bedakan, tetapi kita tidak bisa pisahkan. Seperti itu. Ya. Baik, itu pendahuluannya. Dan minggu yang lalu kita sudah bertanya, bagaimana bisa tiba pada rumusan yang bernama Tritunggal. Minggu yang lalu kita sudah belajar tahap pertama, yaitu bahwa Alkitab memperkenalkan, menyajikan Allah sebagai Allah Tritunggal. Jadi data Alkitab dari mulai perjanjian lama dibuka dengan konsep Tritunggal. Ya kan? Bereshit bara Elohim et hasamayim va et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Veruah Elohim merah hefet, ya, alvene hamayim, dan roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah di sana. Lalu di ayat 3 dikatakan Veyomer Elohim, berfirmanlah Allah, Yehi or, Veyehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di sana ada Bapa,
Elohim, ada roh Allah, ruach Elohim, ada firman, ya, veyomer Elohim, berfirman Allah. Jadi Alkitab sendiri sudah dibuka dengan nuansa Tritunggal. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Ya, jadi di dalam Alkitab disajikan tentang Allah kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi, ya, 1 Korintus pasal 8 ayat 4, ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi, memberikan kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah esa, ya. Jadi di sana sudah disajikan bahwa Allah kita itu esa, tetapi dalam 3 pribadi. Masing-masing ilahi kita sudah lihat minggu yang lalu, ya. Dan Alkitab memang menyajikan seperti itu. Itu yang pertama. Dan sekarang kita akan lihat kenapa orang-orang Kristen tiba pada kesimpulan bahwa Allah yang kita sembah itu esa. Selain karena Alkitab mengatakannya, yang kedua adalah adanya penghayatan tentang Tritunggal. Penghayatan, tahu arti penghayatan ya? Penghayatan itu berasal dari satu kata dasar, hayat. Hayat itu berarti tubuh, hidup. Penghayatan berarti membuat sesuatu menjadi hidup. Dihayati berarti dihidupkan, dijadikan hidup, itu namanya dihayati. Ya, jadi saudara-saudara, hari ini kita akan belajar kenapa kita tiba pada rumusan yang bernama Tritunggal. Karena adanya penghayatan tentang Tritunggal. Yang pertama dalam liturgi gereja mula-mula, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengakuan bapak-bapak gereja awal. Ini penting sekali. Bapak-bapak gereja awal itu berarti setelah masa Yesus muncul orang-orang Kristen yang rajin berpikir. Ya, minggu lalu saya katakan banyak orang saleh tapi malas berpikir. Jangan ya. Kita tidak boleh hanya saleh, soleh. Ya. Soleh itu bagus, tapi orang soleh yang rajin berpikir. Jangan orang soleh yang malas berpikir. Saya pengen ya jemaat yang saya bimbing ini betul-betul memahami dan memiliki penghayatan akan Allah, bukan kabur. Nanti ketika Anda ditanya tentang Allah, tentang iman Anda, jangan katakan pokoknya. Kalau pokoknya, anak TK juga tahu pokoknya. Ya, makanya saya memberikan pengajaran-pengajaran ini untuk kita nikmati. Jadi enjoy saja, ya, tangkap sebanyak mungkin sambil berdoa. Tuhan berikan saya kecerdasan intelektual. Ya, nah di dalam pengakuan bapak-bapak gereja awal yang rajin berpikir. Lalu berikutnya nanti pada puncaknya adanya persekutuan oikumene pertama, persekutuan semua unsur gerejawi pada abad keempat tahun 325 yang disebut Konsili Nisea. Lalu dilanjutkan ya sekitar 60 tahun berikutnya, ya, sekitar 55 tahun lah, di Konstantinopel yang disebut Konsili Konstantinopel. Nah, di 2 konsili inilah rumusan Tritunggal ini diteguhkan. Ingat ya, diteguhkan, bukan diciptakan, diteguhkan. Karena ada orang di luar sana berkata Yesus itu baru diangkat sebagai Tuhan di Konsili Nisea katanya. Ya, itu orang bodoh yang suka menilai ajaran orang lain dari ajarannya sendiri. Itu yang saya bilang kemarin minggu, jangan pernah menilai ajaran agama orang lain berdasarkan agama kita. Itu tindakan yang bodoh. Ya, bagaimanapun tidak akan nyambung. Sama, orang lain pun tidak punya hak menilai ajaran kita berdasarkan kitab mereka, nggak punya, sama kayak kita.
Kita pun tidak boleh menilai ajaran agama lain berdasarkan kitab kita. Ya, nggak boleh. Nah, di luar sana ada yang mengatakan Yesus baru diangkat sebagai Tuhan pada Konsili Nisea, yaitu salah, sudah salah total. Jadi pahamnya salah, salahnya paham. Saudara-saudara, ya, jangan ditiru yang gitu-gitu itu. Ya, nah kita akan bahas pertama-tama satu demi satu ini ya. Pertama, penghayatan akan Allah Tritunggal itu sudah muncul dalam liturgi gereja awal. Ya, minimal diperkenalkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Coba semua buka Alkitabnya, 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Sudah? Apa dikatakan di sana? Kalau saudara bisa baca di layar, saya sudah tampilkan sebenarnya. Ini terjemahan baru kedua yang baru rampung tahun 2023 kemarin. Ya, dikatakan di sini apa? Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sana ada Bapa, ada Yesus atau anak, dan ada Roh Kudus. Dan ini dipakai sebagai doksologi di dalam ibadah-ibadah gereja awal. Dan ini juga sering kita pakai hari ini kan. Ketika pendeta mau mengakhiri ibadah, seringkali ayat ini dikutip. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kan? Dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat sama-sama katakan amin. Ya. Ini seringkali dikutip dan ini adalah rumusan penghayatan dalam liturgi gereja awal. Ya, gereja-gereja awal mengutip ini di dalam penghayatan mereka akan Allah. Jadi gereja awal sudah menghayati adanya Tritunggal di abad pertama. Kenapa penting kita ketahui ini? Ini sama dengan begini loh. Ya, sama dengan begini. Saya tanya saudara, di mana saudara waktu dulu kerusuhan terjadi di Sumbawa tahun 2013? Masih ingat semua? Kenapa masih ingat? Apakah saudara tahu rasanya itu waktu itu? Tahu sekali, betul nggak? Setiap rasanya tahu. Saya masih ingat saya menerobos kerumunan yang luar biasa di jalan besar, mau ke sini, ya, sama Pak Pedro waktu itu berdua naik motor dari rumahnya Ibu Ruth sana. Ya, kami parkir waktu itu dari Bima pulang parkir dulu di sana karena kerusuhan. Saya tahu persis rasanya, saya tahu persis kondisinya, saya tahu persis bagaimana saya menghayati peristiwa itu. Artinya, kalau ditanya siapa yang lebih meyakinkan, jawabannya orang yang mengalami kerusuhan itu atau orang yang sekedar mengamati dari luar pulau sana? Yang mengalami. Sama dengan gereja mula-mula. Ketika mereka menghayati dan menghayatinya dalam konteks Tritunggal, kita patut percaya bahwa itu betul karena mereka mengalami ketuhanan itu. Mengerti ya? Kita lebih percaya pengakuan-pengakuan di abad pertama ketimbang pengakuan teolog-teolog besar di abad ke-19. Mereka terpaut 2000 tahun. Tapi kalau jemaat abad pertama, mereka hanya terpaut beberapa puluh tahun, betul nggak? Kesaksian-kesaksian mereka tentang Allah itu patut dipercaya. Mengerti ya? Kenapa kita melihat penghayatan gereja awal? Kenapa ini penting? Karena ini mendukung iman kita terhadap Tritunggal. Gereja awal saja menghayati Allah di dalam konteks Tritunggal. Apalagi kita hari ini. Masa kita lebih tahu
daripada jemaat-jemaat abad pertama tentang Tuhan, betul nggak? Yang lebih tahu siapa sebenarnya? Ya jemaat abad pertama itu ketimbang kita. Kita kan hidup terpaut 2000 tahun dari gereja mula-mula. Mereka hidup terpaut beberapa tahun dari zaman Yesus. Hanya 15, 20, 30, 40, paling banyak 70 tahun. Gereja awal itu sampai zaman Yohanes. Yesus mati kira-kira tahun 30. Yohanes menghayati tentang Yesus. Murid Yohanes mulai dari perjalanannya dengan Yesus sampai tahun 90 nanti. Artinya informasi yang diberikan oleh gereja awal tentang siapa Allah itu layak dipercaya. Dan mereka menginformasikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah Tritunggal. Lalu kenapa kita tidak percaya? Betul kan? Mengerti logikanya ya? Yuk jangan malas berpikir. Mengerti kan logikanya? Itu dia. Lalu saudara-saudara, gereja awal juga pada waktu mereka melakukan baptisan, mereka juga menghayati Tritunggal di dalam baptisan mereka. Kalau kemarin kita sudah baca Matius 28 ayat 19. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita sudah teliti bahwa kata nama di sana itu bentuknya tunggal. Itu mengindikasikan bahwa Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Esa. Nah, gereja mula-mula juga menghayati baptisan dengan menggunakan formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu gereja mula-mula. Itu ada dokumennya saudara-saudara. Ya, ada dokumennya. Ada satu buku yang diberi judul Didache. Didache itu seperti pengajaran. Ya, sebenarnya Didache apostolik atau apostolikum dalam bahasa Latin kalau saya tidak salah. Artinya pengajaran para rasul. Buku ini dipercaya ya, ditulis oleh rasul-rasul murid Yesus sebagai intisari dari pemahaman mereka tentang beberapa topik. Salah satunya adalah tentang baptisan. Di dalam buku itu, Didache, buku ini umurnya sudah 1900 tahun lebih, tapi masih ada sampai sekarang aslinya. Ya, dan saya membaca buku itu, saudara. Di dalam Didache, ya pasal 7 ayat 1, ya, itu juga dikatakan, kira-kira begini perkataannya. Kalau kamu membaptis, ya, pertama-tama carilah air yang mengalir, katanya. Kalau kamu membaptis, lakukanlah baptisan itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, carilah air yang mengalir. Ya, selamkan di air mengalir itu. Makanya ada praktik baptisan selam. Tapi nggak sampai di situ juga. Kalaupun kamu tidak menemukan air mengalir, ambillah sedikit air, percikkan ke wajah mereka. Dari situ kita bisa memahami bahwa para rasul juga sudah melakukan baptisan percik. Sekarang orang Pentakosta banyak yang kebablasan. Katanya kalau nggak diselam nggak sah. Kemarin kasus di Kupang itu seru itu, dibaptis ulang semua orang-orang di Kupang itu, diselam semua supaya sah katanya baptisan. Dia nggak tahu di dalam buku Didache sudah ada itu praktek baptis percik. Jadi kalaupun dipercik ya sah juga. Ya, tapi bukan itu inti pengajaran kita pagi. Intinya adalah bahwa di dalam buku Didache ini, ketika gereja awal melakukan baptisan, mereka juga melakukan baptisan itu di dalam nama Bapa dan Putra dan
Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kembali lagi seperti tadi. Gereja awal menghayati Allah sebagai Allah Tritunggal dalam baptisan mereka. Ya, gereja awal saja menghayatinya seperti itu. Masa kita ragu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal? Gereja awal saja yang jaraknya dengan Yesus cukup dekat itu mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah Tritunggal. Buktinya apa? Waktu mereka membaptis Eisto Onoma, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah, masa sekarang banyak orang mengatakan bahwa Allah kita bukan Tritunggal? Gereja awal saja yang dekat dengan zaman Yesus mengakui bahwa Allah kita itu Tritunggal. Ingat ya, orang Yahudi tidak mengakui Allah Tritunggal. Ini kita bicara dari sudut pandang orang Kristen. Ya. Jadi penting, bukti-bukti sejarah itu menguatkan teks-teks Alkitab, betul nggak? Mengerti maksud saya? Bukti-bukti dokumen-dokumen sejarah itu memperjelas, menguatkan isi Alkitab. Jadi Alkitab ini tidak palsu sama sekali. Banyak orang mengatakan Alkitab itu palsu. Itu juga orang bodoh yang malas berpikir. Buktinya apa? Tulisan-tulisan di luar Alkitab seperti Didache dan banyak sebenarnya. Saya nggak cantumkan di sini. Di dalam penelitian saya itu ada banyak sekali yang di bapak-bapak gereja ini mengajarkan yang sama. Alkitab kita didukung oleh bukti-bukti sejarah yang valid. Alkitab kita ini tidak berdiri sendiri, saudara. Enggak. Alkitab kita ini nggak berdiri sendiri. Teks-teks yang ada di dalamnya didukung oleh penemuan sejarah, didukung oleh fakta-fakta arkeologi, didukung oleh fakta-fakta penemuan dokumen gereja awal. Bahkan sejarawan abad pertama yang bukan Kristen juga banyak menulis dan meneguhkan Alkitab. Seperti Flavius Josephus, ya, yang hidup di abad pertama. Gaius Cornelius Tacitus, Publius Gaius Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Roma, itu juga menulis tentang Kristen. Padahal dia penyembah pagan, penyembah berhala pada waktu itu. Dia juga menulis banyak tentang fakta-fakta kekristenan dan menguatkan isi Alkitab kita. Jadi kalau dikatakan Alkitab kita ini palsu, orang yang ngomong gitu orang bodoh yang malas berpikir. Karena Alkitab kita diteguhkan fakta sejarah. Alkitab kita tidak berdiri sendiri. Alkitab kita dikuatkan oleh fakta-fakta sejarah yang ada pada masa itu. Ya. Jadi sekali lagi, satu kitab yang namanya Didache yang ditulis sekitar tahun 90 itu mengatakan ketika kamu membaptis, gereja maksudnya, baptislah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini Tritunggal. Betul? Tritunggal ini. Gereja awal saja mengakui Tritunggal. Lah kita kok ragu? Kita hidup 2000 tahun dari gereja awal hidupnya dengan Yesus cuma beberapa puluh tahun. Tahun 62 sekitar 65 pertama kali orang Kristen disebut sebagai orang Kristen itu di Antioquia. Cuma 30 tahun jaraknya dari masa Yesus. Masih seger diingatan, betul? Sama dengan tahun 98 itu. 98 sampai sekarang udah 25 tahun kan? Masih seger gak diingatan? Masih, apalagi orang dulu yang hidup dengan tradisi lisan yang sangat kuat. Apa kita aja masih segar. Saya masih ingat apa yang saya alami tahun 98. Saya ditugaskan jaga di gerbang dengan teman saya yang hari ini sudah di sorga. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya kita ditumbalkan di rumah saya. Jadi kalau ada yang duluan datang perusuh, kita duluan yang habis ini. Untung waktu itu tidak rusuh di malam ya.
Seperti itu. Ingat betul saya, apa yang kami lakukan di kampus, ingat saya, padahal sudah 25 tahun yang lalu. Ingat saya. Apalagi orang dulu yang hidup dengan tradisi lisan yang begitu kuat. Ya, itu yang kedua. Jadi kita tidak ragu tentang Tritunggal karena gereja-gereja awal sudah menghayati Tritunggal itu. Berikutnya saudara-saudara, ya. Next. Pengakuan bapak-bapak gereja awal, itu tadi yang saya bilang, setelah abad pertama atau mungkin pada akhir abad pertama muncul pemikir-pemikir Kristen, orang-orang saleh yang rajin berpikir. Ini mungkin jadi kata kunci kita sekarang ya, rajin berpikir. Harus saleh, tetapi juga harus rajin berpikir. Supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan. Firman Allah berkata, oleh angin-angin pengajaran yang palsu. Hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu yang memikat kita dengan orasi-orasi yang menarik, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Firman Allah berkata, sebab iblis juga bisa menyamar sebagai domba. Pengakuan bapak-bapak gereja, contohnya salah satunya adalah Polikarpus. Polikarpus ini adalah seorang bapak gereja berasal dari kota Smyrna. Polikarpus ini dimuridkan oleh Rasul Yohanes langsung. Yohanes adalah murid Yesus, ya betul? Betul kan? Yohanes memuridkan Polikarpus. Nanti Polikarpus memuridkan Ireneus. Kalau saya tidak salah, Ireneus memuridkan Hippolytus. Nah, itu dia. Ya, memang zaman-zaman dulu namanya itu kus. Ya, begitu memang. Titus kok enggak, lagi udah sering lewat ya. Jadi Polikarpus ini muridnya Yohanes. Yohanes muridnya Yesus. Kenapa saya ulang-ulang ini? Kalau Yohanes dimuridkan Yesus, Polikarpus dimuridkan Yohanes, kira-kira pengajarannya sama enggak? Sama. Itu kenapa saya ulang-ulang. Saya mau tanya saudara sebagai jemaat yang saya pimpin, kira-kira kalau bicara tentang Alkitab, mirip-mirip enggak dengan apa yang saya sampaikan? Pasti itu. Kecuali saudara memiliki pikiran lain yang agak sedikit melenceng. Ya kan, punya pendirian sendiri, mungkin punya pendeta YouTube sendiri. Banyak sekali jemaat gitu. Ada di satu sidang lokal, tapi pendeta yang didengar pendeta YouTube. Tapi begitu dia ke Malangan, pendeta YouTube nggak bisa diundang tuh, ya gembalanya juga yang layani. Ya kan, pendeta YouTube yang didengar sekarang. Hati-hati, saya tidak melarang saudara dengar YouTube ya. Saring. Kata kuncinya itu ya, cerdas, berpikir. Makanya tadi saya bilang, jadilah orang saleh yang rajin berpikir. Dengarlah sebanyak mungkin firman Tuhan, tapi harus kritis. Harus kritis kita. Sekarang tuh pokok firman 2 menit TikTok, viewer meningkat, aman. Ya. Jadi saudara, Polikarpus ini diajar oleh Yohanes. Waktu Polikarpus ditangkap oleh serdadu-serdadu Roma atas perintah prokurator Roma waktu itu, karena tanah Palestina dan wilayah Israel itu kan dijajah oleh Roma. Dia ditangkap, lalu serdadu Roma ini sangat menghormati Polikarpus yang sudah tua ini. Dirayu-rayulah Polikarpus. Sudahlah Pak Polikarpus, kami ini sebenarnya sangat hormat kepada kamu. Sudahlah, sangkal saja Yesus. Bilang saja, enyahlah orang-orang kafir. Karena waktu itu orang Kristen ada julukannya, yaitu orang kafir. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih dipakai. Betul itu. Orang Kristen pada masa itu disebut sebagai orang kafir oleh pemerintah Roma, penyembah kafir. Jadi Polikarpus ini disuruh untuk berteriak, enyahlah orang-orang kafir. Lalu Polikarpus bilang apa?
86 tahun aku menjadi hambanya. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sekalipun aku dikecewakan oleh sang raja yang telah menyelamatkan aku. Wah, saya membaca ini sudah terharu. Saya sudah tahu sih pernyataan dari sejak belasan tahun yang lalu, tapi setiap kali saya membaca ulang, hati saya itu bergetar. 86 tahun kata Polikarpus. Lalu dibawa dia ke pembakaran. Dia kan harus dibakar di tiang kan? Dibakar. Masih dibujuk oleh prokurator Roma, gubernur Roma. Gubernur Roma ini pun sangat segan kepada Polikarpus sebenarnya. Dibujuk lagi. Sudahlah, kamu tinggal sebutkan satu kalimat, yaitu enyahlah orang-orang kafir. Kamu mudah dibebaskan. Udahlah. Dia memang bilang enyahlah orang-orang kafir, tapi yang ditunjuk gubernur Romanya. Bukan orang Kristennya, karena enyahlah orang-orang kafir, dan ditunjuk gubernur Romanya. Kaget kali gubernur Roma. Bukan saya yang kafir, mungkin gitu katanya. Memang dia ngomong gitu. Itu fakta sejarah, tercatat itu. Saya nggak ngarang-ngarang itu. Bukunya udah ditulis 1900 tahun yang lalu itu. Ya, buku kuno itu. Lalu saudara, dia memuji Allah dengan segala kebesarannya. Dia menyembah Allah, dan di dalam penyembahannya waktu dia diikat di tiang api itu yang mau dibakar, waktu dia dibakar, sejarah mencatat api itu tidak nyala-nyala. Waktu api nyala, ya, dia ditusuk, darahnya itu memadamkan api di sekitarnya. Jadi dia mati karena ditusuk lambungnya. Jadi bukan karena terbakar. Sejarah mencatat api itu tidak nyala-nyala. Jadi dia menyembah, dan dia berkata, untuk inilah ya, dan untuk segala sesuatu disembahlah Allah Tritunggal di sana. Ya kan? Disembahlah Allah Tritunggal. Nah, Polikarpus pun menghayati Allah pada waktu dia mati, ditusuk lambungnya dan dibakar di tiang gantungan itu, di tiang bakaran itu. Dia menghayati bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal. Dikatakan di sini, untuk itulah ya, dan untuk segala sesuatu aku memuji Engkau, aku memberkati Engkau, aku memuliakan Engkau melalui Imam besar yang kekal dan surgawi, Yesus Kristus, Anakmu yang terkasih, yang olehnya bersama dengan Dia dan Roh Kudus, jadilah kemuliaan bagimu di sini Allah Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia ditusuk, darahnya keluar, dia mati sebagai martir. Makanya kisah ini ditulis dalam satu buku, Martyrdom of Polycarp. Ya. Dan teks aslinya itu masih ada, sudah dalam bahasa Yunani masih ada. Jadi ini bukan karang-karangan orang Kristen loh. Ini asli data sejarah. Jadi Polikarpus juga mengakui bahwa menghayati bahwa Allah yang disembah adalah Allah Tritunggal. Yang kedua, ini yang tadi saya bilang. Next, Polikarpus memuridkan Ireneus, muridnya ini. Ya, Ireneus. Ya, sekitar tahun 180 Masehi. Ireneus juga begitu. Dia menulis di dalam satu tulisan yang terkenal sampai sekarang, melawan ajaran sesat, against heresies, melawan ajaran-ajaran sesat. Pasal 1.10.1 masih ada bukunya sampai sekarang. Kalau mau baca silakan. Mau teks aslinya ada dalam bahasa Yunani. Di sana dikatakan apa? Gereja meskipun tersebar di seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, telah menerima dari para rasul dan murid-murid mereka iman ini. Iman apa? Kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, laut dan segala sesuatu yang di dalamnya, Allah Bapa. Dan kepada satu Kristus Yesus, dan Anak Allah yang telah berinkarnasi demi keselamatan kita, dan kepada Roh Kudus. Ireneus menghayati Allah yang dia sembah sebagai Allah yang Tritunggal. Ini bapak-bapak gereja awal
Di abad pertama, abad kedua. Lalu apakah kita masih ragu kalau Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal? Memang sekali lagi, mungkin kita tidak bisa memahami ini 100%. Karena kalau bicara tentang Allah, kita bicara tentang satu hal yang metafisik. Yang metafisik, dan itu ilmu pengetahuan paling tinggi, sesuatu yang metafisik. Apa yang mungkin bagi Allah belum tentu mungkin bagi kita, betul nggak? Saya pernah kasih contoh waktu kita komsel di tempat Mariana kemarin. Apakah pohon kelapa bisa menyetir mobil? Dia sama-sama ciptaan Allah. Kenapa dia tidak bisa menyetir mobil? Apa karena pohon kelapa nggak punya SIM? Pertanyaan kedua, siapa yang bisa nyetir mobil? Pak Martin. Oh, karena waktu itu Pak Martin hadir. Lalu saya tanya, kalau saya gali lubang 1,5 meter, saya tanam Pak Martin, apakah sebulan dia bisa menghasilkan daun? Sesama ciptaan saja, apa yang tidak mungkin bagi Pak Martin bisa mungkin bagi pohon. Betul? Apa yang tidak mungkin bagi pohon mungkin bagi manusia. Apalagi Allah yang menciptakan. Lalu kita berkata bahwa kita harus mengerti segala sesuatu tentang Allah. Lalu kalau ada yang tidak masuk akal, lalu kita kata Allahmu palsu. Kamu yang palsu. Enggak mau menilai Allah dari sudut pandang otak kita yang sekecil ini, segini. Kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Ingat itu kata kunci. Ya, itu dia. Saya tanya kepada saudara, kenapa Allah menciptakan kupu-kupu? Sampai sekarang gak ada yang tahu itu. Allah tahu kenapa dia menciptakan kupu-kupu. Iya kan? Kenapa Allah menciptakan satu hewan yang kecil? Tumo. Itu masih lebih kecil dari kutu, saudara. Itu warnanya merah, kalau nempel di kulit katal, ngambilnya susah itu. Betul kan? Dia kecil sekali. Untuk apa alasan Allah menciptakan itu? Apakah ada orang yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Karena Allah gak pernah mewahyukan itu. Dia cuma menciptakan saja. Betul? Kenapa Allah menciptakan ikan salmon yang sukanya menentang arus? Bukan mengikuti arus. Semua ikan mengikuti arus. Salmon menentang arus. Kenapa? Udah pernah tanya? Kita nggak tahu. Ada orang menduga-duga, oh supaya gini, supaya gini. Ya itu dugaan mereka. Dan tidak salah juga. Tapi nggak lengkap. Betul? Yang lengkap itu hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak memberitahunya, sudah. Kenapa pusing? Sama tentang Tritunggal. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu data dari Alkitab dan penghayatan orang-orang soleh yang rajin berpikir di abad-abad awal. Lalu apa hak kita di abad modern mempertanyakan itu? Lalu menuntut pemahaman yang sempurna? Nggak ada yang bisa memahami ini sempurna. Karena ketika bicara tentang Allah, kita bicara tentang sesuatu yang metafisik. Metafisik. Ya. Lalu next. Satu lagi. Ada seorang yang namanya Gregory Thaumaturgos. Ya, dia hidup dia menyatakan ini tahun 260 sampai 270 Masehi, masih abad ketiga, belum sampai abad keempat. Dikatakan begini, di dalam satu bukunya yang dikasih judul Ektesis tes Pisteos, dalam bahasa Yunani kalau diterjemahkan tuh eksposisi iman, penerapan iman. Jadi orang-orang zaman dulu itu rajin menulis, saudara. Waktu saya lihat tulisan-tulisan orang zaman dulu itu panjang-panjang, saya berpikir, padahal ilmu pengetahuan belum canggih waktu itu ya. Bayangkan, saya kagum. Sekarang aja ilmu pengetahuan canggih, apa-apa ada, kita masih malas berpikir loh. Orang zaman dulu nggak malas begini. Jangan bilang, mereka nganggur pak. Enggak, itu zaman dulu itu kerjanya keras, belum ada mobil. Dari satu daerah kalau ke daerah lain masih naik kuda. Sekarang kan enak kita, ya kan? Dari Grand Hill naik motor,
Jadi dia menulis gini di dalam bukunya Ektesis Pisteos. Oleh karena itu tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang tunduk pada yang lain di dalam Tritunggal. Nah, dia udah mulai memakai kata Tritunggal karena nanti kata Tritunggal itu sudah diperkenalkan oleh Tertullianus sebelum masa ini Thaumaturgos ini. Jadi kata Tritunggal itu sudah dipakai. Dan juga tidak ada yang telah ditambahkan seolah-olah pernah ada, tetapi telah masuk sesudahnya. Oleh karena itu, Bapa tidak pernah ada tanpa anak. Artinya Bapa dan anak selalu bersama-sama ada. Bapa nggak pernah sendiri. Bapa nggak pernah ada tanpa anak. Jadi mereka kekalnya itu kekal bersamaan. Dalam bahasa susahnya itu koeternal, kekal bersamaan. Ya, atau anak tidak pernah ada tanpa roh. Artinya apa? Bapa, anak dan roh itu nggak pernah berpisah. Mereka tetap ada dari kekal sampai kekal, dan ini benar. Saksi Yehova bilang mengikuti aliran Arius di abad kedua, ketiga, Arius itu abad keempat. Ya, mereka bilang anak itu diciptakan, firman itu diciptakan demi urge. Pertanyaannya, dengan apa Allah menciptakan? Dengan firman. Lalu dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman? Mengerti ya? Aduh, susah betul ya Pak. Artinya secara sederhana, ya, Thaumaturgos mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak pernah berpisah. Mereka ada bersamaan secara kekal. Mereka tidak diciptakan dan mereka akan terus ada sampai kekal. Artinya dengan kata lain, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang kekal. Nah, yang kekal kan cuma ada satu Allah kan? Berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Gitu aja kok repot. Susah ini Pak. Oke lah. Next. Gimana bro? Susah ya? Dia udah ngelap keringat. Susah ya. Nah sekarang istilah Tritunggal. Ada banyak orang mengatakan istilah Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Memang benar, seperti yang kita bahas kapan lalu. Peristiwa selalu mendahului perumusan, betul nggak? Peristiwa selalu mendahului perumusan. Kenapa dikatakan kecelakaan? Saya tanya. Karena ada motor tabrakan sama mobil. Peristiwa dulu keteprak, baru kecelakaan. Istilahnya ada. Kan nggak mungkin belum tabrakan, kecelakaan baru tabrakan. Kan nggak mungkin. Artinya fenomena peristiwa ada dulu baru rumusan, sama dengan Tritunggal. Jadi rumusan Tritunggal ini nanti pertama kali diperkenalkan oleh seorang bapak gereja yang bernama Theophilus. Theophilus itu artinya kekasih Allah. Ya. Theophilus ini dari Antioquia. Waktu itu dia menulis kepada temannya. Temannya belum percaya Yesus. Lalu dia menulis satu buku namanya Apologia ad Autolicum. Buku ini ada 3 seri. Kalau saudara mau baca itu baru habis 2 tahun. Orang-orang zaman dulu kalau nulis itu ngeri-ngeri ya, panjang-panjang. Dia punya teman ini mempertanyakan imannya, dia menjawab, nulis. Ya, jadi apologia itu artinya pembelaan atau membela imannya et autolicum, kepada autolicum. Ya. Nah, dikatakan di sana ketika dia membahas tentang penciptaan di kitab Kejadian, waktu dia membahas tentang hari keempat, dikutip sama dia, dikatakan di sana Allah ya tu teu kai tu logu ya kai tes sopias auto. Itu artinya Allah dan firman-Nya dan hikmat-Nya. Orang zaman dulu di abad-abad 1, 2, 3 memandang Roh Kudus itu sama dengan hikmat Allah.
Istilah hikmat Allah itu adalah istilah untuk Roh Kudus. Ya, kebijaksanaannya tes Sophia. Jadi itu. Nah, nanti ya sekitar abad ketiga awal, seorang yang bernama Tertullianus mengkanonkan istilah Trinitas dalam bahasa Latin. Trias dan unitas, 3 dan 1. Trias dan unitas. Kalau digabung susah ngomongnya, trias unitas, disingkatlah jadi Trinitas. Gampang kan? Trinitas itu bahasa Latin, bahasa Indonesia Tritunggal, bahasa Yunaninya Miaousia atau Homoousia, trias, hipostasis, itu bahasa Latin. Bahasa Yunaninya seperti itu. Ya, susah amat Pak. Ya susah memang orang Kristen tuh harus rajin berpikir supaya iman kita kuat. Ya, lalu nanti sekitar tahun 325 diadakan konsili oikumene gereja-gereja. Hadirlah di sana gereja dari barat, dari timur. Kalau barat itu bukan Amerika ya, Roma. Timur itu seperti Antioquia, Yerusalem. Ada gereja-gereja ortodoks di sana. Gabunglah semua di Nisea. Dihadiri sekitar, kalau saya tidak salah ingat, 315 uskup dari barat dan timur. Belum lagi di bawah uskup itu apa namanya, saya lupa. Itu sekitar 2000 orang. Terjadilah difasilitasi oleh seorang raja, ya kan, Konstantinopel namanya, dari Alexandria. Dijemputin karena waktu itu kendaraan masih susah, dikirimkan dari istana raja kereta-kereta menjemputi semua uskup-uskup itu. Digabungkanlah di kota yang namanya Nisea. Rapatlah mereka cukup lama, saudara-saudara. Banyak perdebatan. Melawan apa? Arius. Karena Arius tidak mengakui Yesus adalah Allah. Arius tadi mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Itu yang diadopsi oleh saksi Yehova hari ini. Rapat, lalu diputuskanlah bahwa Yesus adalah Allah dan dirumuskanlah Tritunggal di sana. Makanya kalau saudara mau belajar pengakuan iman, baca pengakuan iman Nisea dan Konstantinopel. Kalau pengakuan iman rasuli itu tidak lengkap, saudara. Itu hanya membahas banyak tentang Yesus. Tapi pengakuan iman Nisea dan Konstantinopel itu menunjukkan rumusan Tritunggal, dan di sanalah dirumuskan itu secara official, secara resmi. Dan mulai dari situlah muncul ajaran gereja yang resmi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Trinitas, atau dalam bahasa Indonesia Allah Tritunggal. Itulah kenapa ada istilah Tritunggal. Makanya kan pertanyaan kita dari minggu lalu, kenapa kita bisa sampai pada rumusan Tritunggal ini? Yaitu pertama, Alkitab menyajikan itu. Yang kedua tadi penghayatan dalam gereja, upacara gereja, baptisan, doa berkat, lalu penghayatan bapak-bapak gereja. Begitu ya. Kesimpulan terakhir, saudara udah capek, saya pun sudah capek. Ya, kekristenan mengimani Allah sebagai Tritunggal. Kenapa? Data Alkitab berkata seperti itu. Yang kedua, penghayatan dalam liturgi gereja, penghayatan bapak-bapak gereja awal, dan puncaknya adalah konsili Ekumene Nisea dan Konstantinopel. Setelah itu tidak ada lagi istilahnya keraguan akan Allah Tritunggal. Jadi sampai hari ini kita mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Esa di dalam 3 pribadi, ya, homoousios, ya. Tres hypostasis, satu pribadi atau miaousia, satu pribadi, satu hakikat, 3 pribadi.